Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ini Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Blade of Fury di tahun 2024-an. Oke lah, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Di sebuah desa terjadi kejadian mengerikan, di mana rumah-rumah terbakar, tubuh orang berkelimpungan. Dan anehnya hanya tersisa seorang pria berpakaian zirah besi militer kerajaan, sedang tertatih-tatih menyeret pedangnya. Dan inilah Blade of Fury. Bertahun-tahun silam setelah peristiwa itu, di sebuah gurun, seorang pria berpenampilan agak gembel sedang ngobrol dengan ketua dari kelompok perampok ulung bernama Chu Xiong. Pria ini tahu bahwa komplotan Chu Xiong baru saja merampok setumpuk permata berharga milik pemerintahan yang dibawa oleh seorang pedagang Persia. Setelah menghabisi pedagang Persia itu, komplotan ini pun berniat kabur ke wilayah barat. Pria ini lalu menyuruh Chu Xiong untuk menyerahkan semua permata itu kepadanya. Sebagai gantinya, dia akan menganggap bahwa mereka tak pernah bertemu. Namun Chu Xiong menolaknya, dan dia segera mengeluarkan sebuah pedang rahasia dari alat musiknya. Dan yang terjadi pasti seperti ini. Dengan brutalnya, pria ini menghajar komplotan Chu Xiong dan anak buahnya, yang jurus kungfunya mirip seperti teman bobohos waktu kecil. Melihat kehebatan bertarung pria ini, akhirnya Chu Xiong menyadari kalau si pria ini adalah Peixin, si anjing gila, salah satu dari 4 pembunuh bayaran yang terkenal paling kejam dan bengis. Chu Xiong lalu meminta ampun dan bersedia menyerahkan semua permata hasil buruannya, asalkan Peixin mau melepaskannya. Namun di saat Peixin membuka salah satu peti, dia terkejut menemukan seorang wanita yang disekap di dalamnya. Ternyata para perampok itu bukan pengantar permata, melainkan menculik wanita itu. Karena diduga si wanita memiliki sebuah rahasia penting. Dan tiba-tiba wanita itu bangkit sambil mengambil golok dan langsung saja Peixin pun menjadi kesal karena buruannya koit. Padahal dia harus membawa penjahat itu hidup-hidup kalau ingin mendapatkan imbalan. Namun wanita itu tak peduli dan langsung pergi dari sana. Dan karena wanita ini tak mau ganti rugi, maka Peixin bertindak seperti ini. Setibanya di kota, Peixin membawa wanita itu ke kantor pemerintahan dan bertemu dengan seseorang petugas bernama Wu Shaowan. Peixin mengaku kepada Wu kalau buronannya sudah dihabisi oleh wanita ini. Meskipun begitu, Peixin tetap memaksa untuk dibayar setengahnya karena telah berkontribusi dalam menangkap Chu Xiong. Namun Wu tetap tak akan membayar dan malah melepaskan wanita itu. Karena sesuai peraturan, wanita itulah yang telah menghabisi penjahat, sehingga tak perlu dimasukkan ke dalam penjara lagi. Tak lama kemudian, seorang penjahat yang bernama Tuan Yang datang ke sana. Di saat melihat wanita itu, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menahannya. Karena ternyata wanita itu adalah seorang buronan penting incaran pemerintah. Di saat hendak dibawa, wanita itu langsung memberontak dan malah meminta Peixin untuk menghabisinya saja. Karena bingung dengan sikap wanita itu, Peixin tak berbuat apapun dan hanya melihat wanita itu dibawa paksa oleh anak buah Tuan Yang. Sementara itu di Pasar Kliwon, sekumpulan prajurit sedang mengawal seorang pejabat yang berada di dalam tandu. Dan di tengah jalan, mereka tak sengaja mendapat gangguan, yaitu seorang bocil yang menangis karena buah jeruknya terjatuh. Sang ibu bergegas menghampiri anaknya dan berusaha menenangkan si bocil karena tak ingin berurusan dengan para pejabat. Namun si pejabat yang bernama Takim keluar dari tandu dan turun menghampiri si ibu dan anak itu. Bukannya merasa kasihan, Takim malah memakan jeruk itu hingga membuat tangisan si bocil semakin kenceng. Bahkan dia juga membentak dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari hadapannya. Di tempat lain, Peixin menghabiskan seluruh penghasilannya untuk Plasiti Dadu. Namun keberuntungan besar yang diharapkan Peixin tak datang dan malah buntung karena terus kalah.
Karena rugi besar, Peixing yang juga sudah berbuat dosa yaitu mabuk langsung diusir dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sekelompok berandalan merampas uang milik seorang bocil. Dengan sempoyongan, Peixing berjalan ke arah para berandalan itu dan tak sengaja menabrak mereka. Karena kesal ditabrak orang mabuk, mereka pun langsung mengeroyok si Peixing. Tapi ternyata Peixing sengaja melakukan hal itu supaya bisa mengambil kembali dompet milik si bocil. Di waktu yang sama, datang seorang pria yang membantu Peixing dengan menghajar para berandalan tersebut. Ternyata pria itu adalah anak buah ketua pengawal Takim, yang mana ketuanya bernama Ketua Han. Mereka semua ternyata mengenal Peixing. Sayangnya, Peixing masih belum sadar karena sedang mabuk. Sebelum pergi, Ketua Han meninggalkan pesan yang meminta Peixing untuk segera mencarinya di pemukiman Baihua yang berada di Gunung Wuji. Di tempat lain, si wanita yang diculik itu ditahan di sebuah penjara bawah tanah di kantor pemerintahan. Dan nama wanita itu adalah Liu Zhen. Liu Zhen lalu mencoba menggoda si penjaga penjara untuk mengambil kunci agar bisa kabur dari sana. Tentu saja penjaga itu tak menyia-nyiakan kesempatan mantap tersebut. Sayangnya, harapannya itu harus pupus di saat Tuan Yang tiba-tiba datang dengan Ketua Han dan para pengawal. Ketua Han lalu menyuruh salah satu pengawalnya untuk membawa Liu Zhen. Di saat mereka mau membawa Liu Zhen keluar dari kantor pemerintahan, Wu pun datang untuk menghadang. Namun Tuan Yang malah menabok wajah Wu dan menyuruhnya agar tak ikut campur. Di saat itu, Wu begitu kecewa dengan atasannya dan dia sendiri tak bisa berbuat apapun untuk menolong Liu Zhen. Di sisi lain, Peixing yang baru saja terbangun gara-gara mimpi buruk, tiba-tiba sudah berada di rumah seorang tabib bernama Siti. Sambil mengobati luka Peixing, tabib Siti cerita kalau Peixing dibawa oleh seorang pengemis ke rumahnya saat pingsan setelah mabuk semalam. Sebagai seorang pembunuh bayaran, tak heran kalau Peixing memiliki begitu banyak bekas luka di tubuhnya. Dan saat itu, Siti menyadari kalau salah satu luka di tubuh Peixing mirip seperti cakaran seorang gadis. Peixing lalu mengeluh kepada Siti jika Siti telah salah memberikan informasi mengenai barang yang dibawa oleh pemerintahan. Karena yang dibawa oleh mereka bukan permata, melainkan seorang wanita buron. Setelah selesai diobati, Peixing segera pergi untuk bekerja kembali supaya bisa membayar hutang akibat kalah main dadu. Kali ini, buruan yang dikejar Peixing adalah pasangan perampok yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Namun tak lama kemudian datang 3 orang pembunuh bayaran lainnya, yaitu Yuli si pemanah, Paman Gendut si pohon besi, dan si ular kaki 4. Awalnya Peixing mengira mereka bertiga bekerja sama untuk menyingkirkannya karena tak terima kalau buruan mereka diambil lagi olehnya. Namun di saat melihat mereka begitu berambisi untuk menyerangnya, Peixing sadar kalau sebenarnya target mereka adalah dirinya. Namun begitu, Peixing masih melayani adu jotos yang mereka layangkan. Dengan jurus-jurusnya, Peixing mampu mengimbangi mereka bertiga. Sampai akhirnya, Peixing bisa membuat si Paman Gendut dan ular berkaki 4 tumbang. Setelah itu, Peixing berhasil kabur dari sana. Peixing pergi ke daerah pasar dan berbaur dengan orang-orang yang berada di sana. Namun dia sadar kalau sedang diikuti oleh sepasang ibu dan anak. Peixing lalu memancing mereka masuk ke gang buntu. Dan saat berbalik, ternyata mereka adalah pembunuh bayaran lain yang juga mengincar nyawa Peixing. Mereka lalu menyerang Peixing dengan brutal. Namun si pembunuh bayaran yang masih dalam masa pertumbuhan bisa dihajar Peixing sampai terlempar. Begitu juga dengan yang satunya lagi, bisa ditumbangkan Peixing dengan jotosan saktinya. Sementara itu di kediamannya, Tuan Yang si pejabat korup sedang siap-siap untuk mencangkul sawah pacarnya. Namun kegiatan mereka malah diganggu oleh suara Assalamualaikum yang terus terdengar dari luar kamar. Karena sudah kesal, Tuan Yang pun memeriksanya. Namun tiba-tiba saja pintu kamar ditendang sampai jebol. Yang ternyata Peixing lah yang berada di sana. Melihat kedatangan si anjing gila Peixing membuat Tuan Yang langsung ketakutan. Dia memohon ampun sambil beralasan kalau bukan dirinya yang memerintahkan untuk menangkapnya.
Tapi itu semua adalah perintah langsung dari atasan Tuan Yang. Dikarenakan Peixing sudah terlibat terlalu dalam dengan Mbak Liu Zhen yang saat ini tengah menjadi buronan pemerintah. Dalam perjalanan pulang, Peixing bertemu dengan Wu. Ternyata selama ini Wu memang mencari Peixing untuk memberi kabar kalau Liu Zhen sudah dibawa oleh Ketua Han yang saat ini bekerja untuk Takim. Meski tak mengetahui secara rinci tujuan mereka menculik Liu Zhen, namun Wu mendapat informasi kalau atasannya yaitu Tuan Yang juga bekerja untuk Takim, di mana dia disuruh merekrut beberapa warga untuk membangun sebuah menara tinggi di Gunung Wuji. Sementara itu, Liu Zhen kini ditahan di kediaman Takim. Liu Zhen terus memberontak meminta untuk dihabisi saja. Namun karena menganggap Liu Zhen masih berguna, dia tak bisa menghabisinya. Agar tak bisa kabur kemana-mana, untuk itu tanpa ragu-ragu, Takim pun menghilangkan salah satu kaki Liu Zhen. Keesokan harinya, Peixing menemui panggilan Ketua Han yang meminta untuk segera menemuinya. Dia lalu dibawa menuju kediaman Takim. Sebelum bekerja independen, ternyata Peixing pernah menjalankan misi bersama dengan Ketua Han dan lainnya saat masa peperangan dulu. Karena itulah Ketua Han berniat mengajak Peixing untuk bergabung kembali bersama timnya dan bekerja di bawah kepemimpinan Takim. Namun di saat bertemu dengan Takim, Peixing langsung menolak tawaran itu. Dan malah dengan berani berkata kalau Takimlah penyebab bisnisnya seret belakangan ini. Nah, menurut Peixing, daripada harus bekerja di bawah pemerintah Takim, Peixing datang untuk bernegosiasi dengannya. Peixing bilang kalau dia sudah mengetahui jika Takim mencari seorang bayi. Bayi tersebut adalah anak kandung Pak Menteri yang terlahir dari rahim ibu pengganti. Namun sialnya, ibu si bayi membawanya kabur dari kediaman menteri. Di hadapan Takim, Peixing meminta diberi waktu selama 10 hari untuk mencari dan membawa anak itu langsung kepada Takim. Dan jika dia berhasil, dia ingin diberi imbalan yang sangat besar. Namun sebaliknya, jika dia gagal, dia rela menjadi santapan para serigala peliharaan Takim. Tanpa pikir panjang, Takim pun menerima kesepakatan itu. Di keesokan harinya, Peixing cerita kepada Tabib Siti tentang kesepakatannya dengan Takim tadi malam. Peixing lalu meminta bantuan tabib wanita itu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai Liu Zhen. Karena dia yakin kalau Liu Zhen mengetahui di mana anak itu berada. Awalnya, Siti sempat syok mendengar cerita Peixing karena dia khawatir jika persetujuan Peixing dengan Takim membuat Peixing dalam bahaya. Karena mereka sudah tahu sifat Takim. Tapi Peixing meyakinkan Siti kalau Takim tak akan berani menyentuhnya untuk sementara. Karena dia memiliki rahasia Takim. Peixing juga meminta maaf karena telah menyeret Siti ke dalam masalahnya. Meskipun begitu, Siti memutuskan untuk tetap membantu Peixing agar bisa menemukan anak itu. Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi, akhirnya Peixing berhasil menemukan lokasi keberadaan anak itu. Ternyata, Liu Zhen sempat menitipkan anak itu kepada seorang janda beranak 3. Janda itu bersedia merawat bayi itu setelah diberi imbalan uang. Liu Zhen juga berjanji akan segera kembali untuk menjemput anak itu lagi. Nah, karena mengira Peixing ini adalah ayah si bayi, janda itu mengajari Peixing bagaimana cara menggendong bayi dengan benar. Karena sebenarnya, Peixing ini tak menyukai anak maupun wanita. Di saat Peixing hendak pergi, janda itu mengejarnya dan memberikan cermin peninggalan ibu si bayi dan sepotong roti untuk makanan bayi itu. Di saat itu, si janda memanggil anak itu dengan nama Bao. Setelah itu, Peixing melanjutkan perjalanan kembali untuk pulang. Selama perjalanan, Peixing dihadapkan dengan berbagai kesulitan dalam mengurus Bao. Peixing mencoba memberikan makanan, tapi anak itu menolak. Hingga dia terpaksa menyuruh seorang ibu-ibu yang ditemuinya di jalan untuk menyusui Bao. Bao juga terus-terusan menangis sepanjang perjalanan, hingga membuat Peixing stres. Ajaibnya, Bao tiba-tiba berhenti menangis di saat memandangi cermin milik ibunya. Dengan cara itu, akhirnya Peixing bisa merasa lega, karena tak harus mendengar tangisan Bao lagi. Tak disangka setelah lama jalan bareng-bareng, hubungan Peixing dengan Bao perlahan menjadi semakin dekat. Bahkan Peixing bisa tertidur nyenyak untuk yang pertama kalinya di saat bersama dengan Bao. Padahal dia kerap kali kesulitan tidur karena sering mengalami mimpi buruk. Di tengah bobok siang itu, tiba-tiba seseorang muncul dan memberikan sebuah surat dari Wu kepada Peixing.
Ternyata surat itu berisi informasi mengenai identitas Takim yang sebenarnya. Di dalam surat itu tertulis kalau Takim adalah anak haram menteri karena istri sah menteri tak bisa memberikan keturunan. Nah, nasib Liu Zhen juga hampir sama dengan ibu Takim. Dia diminta menjadi ibu mengganti dan melahirkan seorang putra untuk menteri. Menurut sebuah ramalan, Bao akan menjadi pembesar di Tiongkok. Karena ramalan itu, Takim yang tamak pun kesal dan malah ingin menghabisi anak itu. Karena Takim begitu percaya pada ilmu hitam. Rencananya, Takim berniat mengekstrak darah si Bao menjadi pil untuk dimakan pada malam bulan purnama. Karena dengan begitu, dia bisa bertukar nasib dan merebut tahta tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, Paixing tiba di kediaman Takim. Beberapa anak buah Takim menunggu kedatangannya di depan gerbang. Paixing lalu menyerahkan Bao dan berniat langsung pergi dari sana. Namun, kudanya malah diam di tempat seolah-olah tak ingin meninggalkan Bao di sana. Tapi ternyata, saat Ketua Han datang memeriksa Bao, ternyata anak buah Takim sudah tak bernyawa lagi. Sementara itu, Paixing tengah bersembunyi di rumah Siti. Ternyata, Paixing lah yang telah menghabisi anak buah Takim untuk mendapatkan Bao kembali. Tak disangka karena sudah lama bareng-bareng Bao, dia juga akhirnya jadi menyayangi Bao seperti anaknya sendiri. Karena Bao dalam bahaya, Paixing berniat untuk pergi sejauh mungkin dari kota ini dan memulai kehidupan baru bersama dengan Bao. Lalu saat sedang diobati oleh Siti, Paixing tertidur karena kelelahan dan tiba-tiba bermimpi jika dia kembali ke masa lalu saat masih bersama rekan-rekannya. Mereka ditugaskan untuk menghabisi semua warga desa yang melakukan pemberontakan, tak terkecuali anak-anak dan wanita. Namun Paixing yang masih memiliki hati nurani tak tega menghabisi anak-anak tak berdosa. Namun Ketua Han terus memaksanya dan sengaja mendorong pedang milik Paixing ke arah kedua anak tersebut. Insiden itu pun menorehkan trauma yang sangat mendalam bagi Paixing. Dan sejak saat itulah dia tak bisa membiarkan dirinya untuk berdekatan dengan anak-anak maupun wanita karena rasa bersalahnya. Tak lama kemudian, Paixing terbangun dan mengatakan kalau dia akan pergi menyelamatkan Liu Zhen. Dia juga meminta Siti untuk kabur membawa Bao ke tempat yang aman. Seandainya dia tak bisa kembali setelah menyelamatkan Liu Zhen. Kemudian Paixing menemui Wu agar mengantarnya ke tempat Liu Zhen disekap. Di saat bertemu Paixing, Wu memberitahu bahwa dia berencana mengirim surat kepada pemerintah untuk membongkar semua kejahatan Takim. Karena penasaran, Paixing bertanya kepada Wu, mengapa Wu rela mempertaruhkan dirinya sendiri hanya demi membantunya. Wu menjelaskan selama masih ada belas kasih di dunia ini, maka keadilan bisa ditegakkan. Sebelum pergi, Wu tanya siapa nama asli Paixing. Karena selama ini, Wu hanya memanggilnya dengan sebutan si anjing gila atau cakal. Paixing pun hanya menjawab kalau Wu harus menunggunya kembali. Nanti barulah Paixing akan memberitahu nama aslinya. Setelah itu, Paixing masuk ke dalam dan mencari tempat di mana Liu Zhen ditahan. Namun di sana ternyata sudah ada seseorang yang menanti kedatangan Paixing. Ternyata orang itu adalah pembunuh bayaran yang menempati peringkat pertama di antara pembunuh bayaran lainnya yang berjuluk si rambut putih. Demi mempertahankan reputasi mereka sebagai pembunuh bayaran, akhirnya mereka saling adu kekuatan dengan berduel satu sama lain. Pertarungan mereka pun berlangsung cukup sengit. Bahkan mereka menjadi semakin bersemangat untuk saling menghabisi. Di akhir pertarungan, mereka melakukan adu serangan yang mengakibatkan si rambut putih terluka parah. Dengan begitu, akhirnya Paixing memenangkan pertarungan setelah berhasil menikam si rambut putih tepat di dadanya. Tak lama setelah itu, Paixing berhasil menemukan Liu Zhen yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Karena hidupnya sudah dirasa tak lama lagi, Liu Zhen pun tanya di mana si Bao. Paixing menjawab kalau anaknya Liu Zhen ini sudah berada di tempat yang aman. Karena tahu kondisi anaknya baik-baik saja, Liu Zhen merasa lega. Pada akhirnya, Liu Zhen pun bisa pergi dengan tenang. Kemudian Paixing kembali ke rumah Siti. Di saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya Paixing di saat menemukan kepalanya Wu. Tiba-tiba komplotan Ketua Han muncul dan langsung mengepung Paixing. Paixing pun semakin dibuat terkejut di saat melihat Siti yang lebih memilih bekerja sama dengan Ketua Han. Dia memihak Han untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu Ketua Han menyuruh teman lama Paixing untuk menghabisinya. Namun pria itu tak tega karena dia masih menganggap Paixing sebagai teman seperjuangannya. Dan karena itu Ketua Han pun menghabisinya.
karena ketuahan tak dapat mentolerir kesalahan apapun, dan di saat yang bersamaan, Paixing berhasil kabur dengan menjebol jendela, yang di luar adalah jurang. Meski kemungkinan si Paixing untuk selamat sangatlah kecil, namun ketuahan tak percaya Paixing bisa koin begitu saja. Dan benar saja, Paixing benar-benar masih hidup dan kembali lagi menemui Siti. Melihat kedatangan Paixing, Siti hanya bisa memohon maaf karena telah mengkhianatinya. Siti cerita kalau dia terpaksa melakukan ini semua karena tak bisa menghadapi tekanan yang begitu besar dari orang-orang jahat itu. Di sanalah Paixing melihat jasad Wu yang hendak dikremasi. Untuk menepati janjinya, Paixing pun memberitahu nama aslinya di depan tubuh Wu. Sebelum Paixing pergi, Siti memperingatkan Paixing untuk berhati-hati dengan ketuahan. Karena ketuahan memiliki pedang sakti yang disebut dengan pedang semesta, milik sang dewa pembunuh. Namun hal itu tak menyurutkan niat Paixing untuk menyelamatkan Bao. Paixing kemudian pergi ke sebuah hutan untuk mengambil baju zirah dan pedang miliknya yang dikubur di sebuah makam bertuliskan namanya. Malam itu semua persiapan untuk mengorbankan Bao telah selesai. Di sana seorang penyihir sedang menyiapkan ritual pengorbanan Bao. Sementara itu Takim sangat senang karena sebentar lagi impiannya untuk menduduki tahta tertinggi di kementerian akan segera terwujud. Dia juga berjanji akan memberikan jabatan terhormat kepada ketuahan jika semuanya sudah selesai. Ketuahan pun mengucapkan terima kasih kepada Takim dan kemudian pergi bersamanya. Di sisi lain, ritual pengorbanan pun akan segera dimulai. Di tengah ritual, Paixing muncul dengan baju zirah dan pedangnya dahulu. Kedua mantan rekannya pun segera menghadangnya, meski Paixing tak bermaksud untuk bertarung dengan mereka. Namun dia tak punya pilihan lain, karena hanya dengan bertarunglah dia bisa menyelesaikan semua misinya. Sayangnya, kemampuan bela diri kedua mantan rekan Paixing masih tak bisa mengalahkan kehebatan bertarungnya yang sangat luar biasa. Namun Paixing tak menghabisi mereka dan malah menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba tombak yang menusuk teman-teman Paixing ternyata milik salah satu anak buah Takim. Paixing kemudian membalaskan kematian teman-temannya dengan bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan pria itu. Di tengah pertarungan, Paixing terkejut di saat melihat Bao yang akan segera dikorbankan. Paixing pun langsung berlari mengambil si penyihir dan langsung menghabisinya dengan sekali tebasan. Alhamdulillah, Paixing berhasil menyelamatkan Bao dengan tepat waktu. Setelah itu, Paixing kembali melanjutkan pertarungannya dengan anak buah Takim. Kali ini, Paixing mengeluarkan jurus gugu gilanya dan langsung saja tak lama kemudian, ketuahan pun akhirnya muncul. Dan akhirnya, duel di antara kawan lama ini pun terjadi. Selama bertarung, Paixing sempat kewalahan menghadapi pedang dewa milik ketuahan, di mana pedang tersebut mampu menyerap api dan menyabet-nyabetkannya. Kekejaman ketuahan tak hanya itu saja. Untuk mengancam Paixing, ketuahan menyandera si janda dan ketiga anaknya. Ketuahan tahu kalau Paixing trauma dengan masa lalunya terhadap wanita dan anak-anak. Si Han lalu berniat menghabisi sandera-sandera yang dia bawa. Di saat ketuahan hendak melayangkan pedangnya untuk menghabisi mereka, sekuat tenaga Paixing berlari untuk menghentikannya. Meskipun Paixing terus diserang oleh pedang semesta ketuahan, namun Paixing tetap gigih untuk terus melawan sang ketua. Kemudian, di saat ketuahan bersiap melakukan serangan terakhirnya, Paixing bangkit kembali dan melemparkan tungku berisi api ke arah ketuahan, hingga membuat kedua mata Han terkena percikan api. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Paixing untuk melakukan serangan balasan kepada ketuahan. Keesokan paginya, Takim yang baru bangun terkejut saat melihat Bao masih hidup.
Tak lama kemudian, Peixing muncul dari belakang. Dan tanpa basa-basi, Peixing langsung memberi Takim salam olahraga. Peixing mematahkan jari-jari Takim dan menyerangnya berkali-kali. Peixing juga membalaskan dendam Liu Zhen dengan cara seperti yang Takim lakukan pada Liu Zhen dahulu. Meski sudah kalah, tapi Takim masih saja bersikap sombong dan mengancam Peixing bahwa dia tak akan pernah bisa hidup tenang dan akan selalu diburu oleh pembunuh bayaran lainnya. Karena hanya Takim yang bisa membatalkan status buronan Peixing. Namun Peixing tak peduli dan pergi begitu saja meninggalkannya. Tak lama setelah Peixing pergi, tiba-tiba para serigala peliharaan Takim masuk untuk mengantarkan Takim ke alam baka. Sementara itu, Peixing melakukan pengembaraan bersama dengan Bao. Di tengah perjalanan, ternyata ada dua jalan di depan mereka, di mana jalan sebelah kiri membawa mereka menuju ke ibu kota yang memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan jalan sebelah kanan menuju dunia persilatan yang penuh rintangan. Di saat itu, Peixing menyerahkan apapun pilihannya kepada Bao, dan ternyata Bao memilih jalan sebelah kanan untuk memulai petualangan mereka. Sementara itu, seorang pria yang menaiki kuda melempar sebuah selebaran kepada salah satu pelanggan di sebuah kedai di tengah hutan. Saat gulungan itu dibuka, ternyata kertas itu berisi poster buronan Peixing. Dan orang yang menerima poster buronan Peixing adalah seorang pendekar buta yang bisa melihat poster. Dia adalah salah satu dari 4 pembunuh bayaran legendaris. Dan the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan suka bermain-main dengan judi. Meskipun hanya main-main, tetapi akan jadi semakin serius jika kalian sudah merasakan nikmatnya menang. Oke, buat kalian yang pengen rewatch film untuk Maman ulas, langsung coret-coret di kolom komentar ya wan. Akhir kata, ikan koki gendut tak kasih nama Garcia. Maman mau cabut dan sampai jumpa.